Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Pernah nggak sih Anda ngerasa tim Anda itu kayak mesin yang kurang oli gitu? Jalan sih jalan tapi nggak optimal. Terus kita bingung nunjuknya di mana masalahnya. Nah, hari ini kita mau fokus ke satu bagian penting dari bukunya Patrick Lencioni, The Five Dysfunctions of a Team. Spesifiknya, gimana cara kita mendiagnosis atau menilai kesehatan tim. Kita bakal pakai kerangka Lencioni ini buat lihat cara praktisnya ya, buat identifikasi area mana aja yang perlu dibenahi. Iya, betul banget. Ini langkah awal yang fundamental ya. Lencioni kan sering bilang, kerja sama tim itu keunggulan kompetitif paling top. Tapi ya itu, ironisnya jarang banget tercapai. Kenapa? Karena ada 5 jebakan alami ini, disfungsi, yang seringnya tim nggak sadar udah kejebak di situ. Jadi kemampuan menilai jujur posisi tim kita di mana, itu kunci banget buat perbaikan. Oke. Biar kebayang, kita singgung dikit ya, 5 disfungsi ini sebagai, katakanlah, kacamata penilaian kita. Ini kan kayak piramida gitu ya, fondasinya paling bawah itu. Absennya kepercayaan. Nah, ini bukan sekadar percaya teman kita bakal selesaiin tugas. Bukan itu. Tapi lebih ke soal berani tampil, vulnerable, berani ngaku salah, berani minta tolong. Tanpa itu, Tim jadi takut sama level berikutnya, ketakutan akan konflik. Maksudnya konflik ide yang sehat loh ya, bukan berantem. Kalau semua pada diam aja, takut nyampein pendapat beda, ya susah mau lanjut ke yang ketiga. betul, kurangnya komitmen. Gimana orang mau buy-in atau benar-benar dukung keputusan kalau merasa suaranya aja nggak pernah didengar atau didebatkan? Jadi kayak, ya udah ikut aja tapi nggak sepenuh hati. Nah, nyambung lagi kan ke yang keempat, menghindari akuntabilitas. Kalau komitmennya nggak jelas, standar nggak ditegakkan, ya orang jadi segen saling hingetin. Males lah negur temen kalau kinerjanya atau perilakunya nggak pas. Ujung-ujungnya, yang paling puncak, tidak memperhatikan hasil tim secara keseluruhan, fokusnya jadi ke diri sendiri, ego, status, atau mungkin kepentingan departemennya aja, bukan kemenangan bareng-bareng. Persis. Nah, yang menarik dari Lencioni, dia nggak cuma ngasih tahu masalahnya, tapi juga ngasih alatnya. Ada alat diagnosis praktis namanya team assessment atau penilaian tim. Ini dirancang khusus nih buat bantu tim ngelihat secara jujur kerentanan mereka terhadap 5 disfungsi tadi. Semacam medical check up buat tim gitulah. Oh, ada alat check up-nya ya. Bentuknya gimana tuh? Rumit nggak sih? Saya dengar kayaknya ringkas ya. Betul, nggak rumit kok. Biasanya itu kuesioner aja, isinya sekitar 15 pernyataan pendek tentang dinamika tim sehari-hari. Nanti anggota tim diminta nilai, seberapa sering sih pernyataan itu kejadian di tim mereka? Skalanya simpel aja, 3 itu biasanya, 2 kadang-kadang, 1 jarang. Udah gitu aja, cukup to the point. Contoh pernyataannya gimana tuh? Yang benar-benar bisa nusuk ke intinya gitu. Contohnya lumayan ngena sih. Misal nih, buat ngukur kepercayaan. Pertanyaannya bisa kayak, anggota tim secara terbuka mengakui kelemahan dan kesalahan mereka. Atau, anggota tim cepat dan tulus minta maaf satu sama lain. Ini kan langsung ke soal kerentanan tadi ya. Iya ya. Terus kalau buat konflik? Buat konflik mungkin ada kayak, dalam rapat tim, isu-isu yang paling penting dan sulit itu didiskusikan. Jadi bukan rapat yang ya datar-datar aja atau cuma formalitas. Kebayang sih jawab pertanyaan kayak anggota tim saling menegur tentang perilaku yang tidak produktif buat ngukur akuntabilitas, itu pasti butuh jujur banyak ya. Tapi gini, seberapa efektif sih alat ini kalau timnya dari awal emang udah, katakanlah, kurang percaya satu sama lain? Nanti hasilnya nggak jadi ABS aja, asal Bapak senang. Nah, ini pertanyaan bagus banget. Memang ya, nggak bisa dipungkiri, kejujuran absolut itu mungkin sulit di awal kalau fondasi kepercayaannya udah goyah. Tapi gini, tujuan utama penilaian ini seringkali bukan buat dapat skor sempurna yang 100% akurat di percobaan pertama. Bukan itu fokus utamanya. Yang lebih penting, ini tuh jadi pemicu percakapan. Alat ini gunanya buat naruh data, ya data persepsi anggota tim di atas meja. Jadi diskusinya bisa mulai dari situ, bukan dari asumsi atau saling tuduh. Malah, seringkali perbedaan persepsi yang muncul dari hasil ini, itu yang jadi bahan diskusi paling kaya. Misalnya, kenapa si A merasa kita biasanya saling percaya, tapi si B merasa jarang? Nah, itu kan menarik buat digali. Nah, oke. Jadi bukan semata-mata soal angkanya ya, tapi justru proses diskusi setelahnya itu yang jadi dagingnya. Ngelihat, kok bisa ya pandangan kita soal satu hal yang sama?
itu bisa bikin klik gitu ya. Tepat sekali. Dengan tahu misalnya, oh ternyata skor kita paling rendah di area konflik nih. Semua setuju, kita jarang debat sehat. Nah, itu kan jadi arah yang jelas. Tim bisa bilang, oke, fix. Area ini yang perlu kita garap duluan. Gimana caranya biar orang lebih nyaman buat nggak setuju secara konstruktif? Penilaian ini jadi kayak kompas awal aja, nunjukin medan mana yang paling menantang buat dihadapi bareng. Jadi kesimpulannya nih, berani melakukan penilaian tim secara jujur, pakai kerangka kayak 5 disfungsi ini, itu langkah diagnosis yang krusial banget ya. Ini bantu kita dan tim buat gak cuma lihat gejala di permukaan, tapi mulai gali akar masalah yang sebenarnya bikin kolaborasi mandek. Jadi ada titik awal yang jelas buat berbenah. Betul. Penilaian ini ibaratnya peta tantangan tim Anda. Punya peta itu, Anda jadi bisa fokusin energi ke upaya yang paling mungkin ngasih dampak besar buat capai tujuan bareng. Ini jelas bukan solusi instan ya, tapi ini langkah awal yang terarah dan yang penting didasarkan pada refleksi tim itu sendiri. Oke. Sebagai penutup nih, coba kita bawa ke konteks Anda masing-masing yang mendengarkan. Coba renungkan sebentar deh. Seberapa terbuka, seberapa berani rapuh anggota tim Anda saat ini dalam interaksi sehari-hari? Dan lepas dari perlu nggaknya penilaian formal, kira-kira apa ya satu langkah kecil aja yang bisa Anda atau tim Anda lakukan minggu ini buat mulai bangun fondasi kepercayaan itu? Sekecil apapun langkahnya. Coba dipikirkan.